Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, kembali lagi bersama saya Dina Rahma Alaya di podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Kali ini Nara bakal ngobrol-ngobrol seru bareng salah satu guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi kali ini Nara bakal ngobrol-ngobrol nih seputar orasi nih yang dibikin sama salah satu guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Langsung aja kali ya kita sapa Ibu cantik di sebelah kita. Halo Ibu. Halo Nara, selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Nah, kali ini kita bareng Profesor Dr. Yulia Hendrieni SEMTEK. Betul Ibu? Iya. Oke. Nah, jadi hari ini Nara bakal ngobrol-ngobrol bareng. Panggilannya Ibu apa nih Nara panggilnya? Yulia aja. Ibu Yulia. Baik Ibu. Nah, gimana nih Ibu kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini full day bagi saya karena nanti sore, nanti siang kan kita mau ada acara JR untuk persiapan besok hari untuk pengukuhan. Oh, berarti hari ini Bu sibuk banget tapi nyempetin kesini buat ngobrol bareng Nara. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Ibu, sebelum kita masuk ke membahas orasi yang Ibu buat, nah Nara mau tanya sedikit nih. Kesibukan Ibu akhir-akhir ini apa aja sih? Kebetulan selain mengajar, saya juga salah satu asesor di Lembaga Akreditasi Mandiri untuk ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi. Jadi selain mengajar, saya beraktivitas sebagai asesor yang tugasnya adalah mengakses akreditasi permohonan akreditasi dari program studi untuk EMBA itu ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi. Itu yang rutin ya, mengajar sembari menjadi asesor. Ya kadangkala juga melakukan review penelitian, wawancara ya. Tetapi sifatnya itu tidak temporary. Sementara kalau yang mengajar dan asesor itu yang rutin gitu. Oke, berarti Ibu mengajar di jurusan? Saya mengajar di manajemen. Oh, di manajemen Ibu. Maksudnya begini, saya itu awalnya home base saya di akuntansi. Karena saya kan di belakangnya AK. Iya. Itu maksudnya akuntan. Tapi semenjak tahun 2020 saya pindah ke home base ke manajemen. Jadi saya sekarang artinya rumahnya gitu ya di manajemen. Tapi tidak tertutup kemungkinan saya mengajar juga di jurusan akuntansi, program studi akuntansi begitu. Begitu. Nara karena ekonomi mungkin belum ketemu sama Ibu, tapi mungkin anak manajemen pasti udah ketemu sama Ibu Yulia pastinya ya, setiap hari pastinya Bu. Mungkin ya. Siap. Ibu, selain Ibu mengajar di bidang akademik nih, Ibu punya hobi tertentu nggak sih? Hobi? Iya, pastinya Ibu ada hobi dong. Hobinya apa ya? Kalau dulu saya sih punya hobi olahraga, namun karena kondisi saya, keterbatasan saya udah nggak, sulit untuk berolahraga lagi. Dulu di masa-masa saya sekolah, saya rutin itu bermain tenis gitu kan ya. Tapi sekarang udah nggak lagi. Malah dulu kalau tahu Nara ya, kalau saya waktu masih SMA, saya itu karateka gitu. Wah. Tapi sekarang udah semua nggak bisa lagi saya lakukan yang bersifat fisik gitu loh, karena keterbatasan saya untuk kaki saya gitu. Tapi semangatnya masih sama ya Bu ya? Alhamdulillah saya masih bisa nyetir, karena nyetir pun kan dengan matic ya, kakinya cuma kaki kanan, sementara yang bermasalah kaki kiri. Tapi tetap semangat sampai sekarang masih ngobrol-ngobrol bareng Nara hari ini, inspirasi mahasiswanya Ibu langsung. Alhamdulillah ya. Ibu sebagai
seorang dosen juga, terus juga ada aktivitas lain, jadwal ibu otomatis padat setiap hari. Nah, gimana nih ibu membagi waktu antara mengajar, ibu juga reviewer, meneliti, tapi tetap juga nih untuk menjaga kesehatan ibu sendiri? Eh, Mengatur pola makan saya sih lebih banyak begitu, karena kalau aktivitas secara fisik saya bilang tadi kan tidak bisa seperti normal, orang normal kebanyakan ya. Kemudian apa ya, pola makan, tapi yang tidak bisa mengikuti aturan yang seharusnya itu adalah pola tidur. Biasanya orang kan supaya sehat, makan, tidur, fisiknya juga ya. Iya, Bu. Tapi saya kadang-kadang mungkin karena capek, cepat tertidur setelah sholat isya, nanti itu terbangun lagi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang masih belum selesai. Itu barangkali yang sebetulnya tidak patut dicontoh, dan saya akan berusaha untuk merubahnya. Berarti yang orang bilang harus tidur 8 jam, tapi Iya. untuk ibu itu mungkin yang Agak kurang, dan terus ritmenya itu tidak bagus gitu. oke, tapi alhamdulillah sampai sekarang ibu tetap sehat ya, Bu. Alhamdulillah. Oke, Ibu, kita langsung saja ini membahas orasi yang Ibu bikin yang judulnya tuh implementasi orientasi pasar merespon dinamika perilaku konsumen dalam konteks pemasaran strategik di era distribusi. Nah, Ibu, judul orasinya ini tuh tentang orientasi pasar kan ya, Bu ya? Iya. Nah, kaitannya dengan bidang kepakaran itu bagaimana sih, Bu? Oke, kebetulan saya kan dari S2 ya. Waktu S1 saya kan akuntansi, kemudian saya melanjutkan S2 saya di Institut Teknologi Bandung Manajemen Industri, dan saya fokus pada manajemen pemasaran. Kemudian saya lanjut di S3 juga di manajemen pemasaran. Jadi kalau kita lihat, pemasaran itu kan sebetulnya bisa kita bagi secara garis besarnya, itu kita bisa bagi satu yang strategiknya, satu lagi yang perilaku konsumennya ya. Nah, kalau yang strategik itu lebih kepada melihat bagaimana implementasi pemasaran untuk jangka panjang. Sementara kalau yang perilaku konsumen itu bagaimana kita melihat bagaimana tingkah laku, gaya ya dari konsumen yang menjadi target market kita. Sekarang kaitan orientasi pasar dengan kepakaran saya, dulu waktu saya memulai S3 ya, itu saya sangat tertarik dengan penelitian yang terkait dengan orientasi pasar. Nah, setelah saya baca-baca, rupanya orientasi pasar itu merupakan roh dari strategi pemasaran, pemasaran strategik gitu ya. Jadi kaitannya itu, kalau kita berbicara tentang pemasaran strategik, itu kita tidak bisa lepas dari berbicara tentang orientasi pasar. Kalau Nara pengen tahu, orientasi pasar itu adalah bagaimana organisasi, baik itu perusahaan profit motif, non-profit, besar, kecil, mikro, itu dia harus selalu memperhatikan, peduli dengan kondisi yang terjadi di pasar. Itu yang market orientation atau orientasi pasar gitu. Oke, berarti Bu, dengan relevansi orientasi pasar dengan perilaku konsumen dengan hasil penelitian Ibu tuh apa sih, Bu? Nah, kalau kita lihat ya, kan tadi saya udah bilang, orientasi pasar itu adalah salah satu dari cara bagaimana kita menerapkan konsep pemasaran. Ya, kalau konsep pemasaran itu kita harus melihat berpedoman, berorientasi kepada pasar. Nah, pasar itu kan bisa kita terjemahkan pasar, mungkin kalau Nara dari sudut ilmu ekonomi melihat pasar itu adalah pertemuan demand dan supply, atau pertemuan penjual dan pembeli. Iya, betul. Nah, itu nggak salah, tapi itu dari aspek
ilmu Ilmu ekonomi. ekonomi. Tapi dari ilmu pemasaran yang dimaksud dengan pasar itu adalah konsumen dan calon konsumen, pembeli dan calon pembeli yang ada di pasar gitu ya. Nah, jadi bukan pasar secara fisik seperti yang dipelajari pada ilmu ekonomi. Jadi, kalau kita melihat orientasi pasar itu bagaimana dia melihat apa yang terjadi di pasar, itu berarti dia melihat bagaimana konsumen dan calon konsumennya, pembeli dan calon pembelinya. Dan juga di pasar itu kan bukan hanya ada konsumen dan calon konsumen, tapi ada juga kompetitor, ya kan? Betul, Ada juga supplier. Itu dia harus selalu mengikuti apa yang terjadi di pasar. Nah, itu yang kita lihat orientasi pasar. Nah, kaitannya dengan perilaku konsumen, konsumen itu kan beragam ya. Betul. Kayak Nara, kemudian adiknya, ibunya, itu meskipun dari keturunan yang sama, tapi keinginan, kebutuhan, warna favorit misalnya atau makanan itu kan berbeda. Jadi untuk bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan calon konsumen, si pemasar harus memahami masing-masing konsumennya itu perilakunya gimana. Perilaku itu mungkin bisa kita katakan bagaimana dia kurenah tingkah lakunya dia. Mulai dari dia mencari informasi tentang apa yang dia inginkan, sampai dia membeli, sampai mungkin kalau dia mau membuang barang tersebut, itu dipelajari dalam perilaku konsumen. Artinya kalau saya ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan Nara supaya Nara puas, saya harus mempelajari Nara ini sukanya apa, kalau musiknya aliran apa, nongkrongnya di mana, teman-teman yang mempengaruhi Nara itu siapa aja. Nah, itu harus saya pelajari sebagai pemasar yang baik. Supaya nanti targetnya pas ya Bu ya. Ya, sebetulnya pemasaran itu tujuannya adalah memuaskan konsumennya. Kenapa konsumen harus puas? Karena konsumen yang puas adalah konsumen yang bisa melakukan hubungan jangka panjang dengan pemasar, bisa melakukan pembelian ulang, bisa memberikan word of mouth atau informasi yang positif kepada pihak lain dan menyimpan informasi yang negatif untuk dia dan mengatakan kepada pemasar kembali. Makanya kalau konsumen nggak puas itu efeknya nggak bagus. Untuk memuaskan kita harus pelajari apa aja yang dia suka, dia tidak suka gitu loh. Baik-baik. Tapi menurut Ibu di era sekarang kan, Nara nih sebagai Gen Z Bu, kadang tuh merasa kalau di toko ini gak puas nih, nanti komen negatif mungkin di penilaian tokonya atau gimana. Tapi menurut Ibu di era Gen Z sekarang nih Bu, sebagaimana sih Bu peran orientasi pasar itu utamanya untuk mungkin Gen Z yang baru mau mulai usaha, atau gimana mereka buat targetnya tuh pas gitu Bu, dengan orasi yang Ibu bikin targetnya itu perannya sebagaimana sih Bu gitu. Nah, kalau Nara menanya tentang bagaimana sih targetnya pas ya. Kalau dalam ilmu pemasaran itu ada namanya strategi pemasaran yang kita kenal dengan STP. STP itu adalah singkatan dari S itu segmentation, kemudian T itu stand for targeting, P itu adalah positioning. Nah, S yang pertama itu segmentation. Kita tujuannya kan memuaskan ya Nara ya. Iya betul Ibu. Itu kan kita lihat masing-masing konsumen kita itu kan berbeda-beda. Nah, supaya memuaskan keinginan dan kebutuhan itu, kita nggak bisa berbeda-beda seperti itu. Kita cobalah melakukan pengelompokan supaya yang berbeda itu bisa menjadi relatif sama. Nah, ketika dia sudah sama, mudah bagi kita untuk memahaminya, untuk memuaskannya, menservisnya apa yang dia suka dan tidak suka. Misalnya, saya ambilkan contoh saja ya,
ada kelompok yang berhijab, ada yang tidak. Nah, kemudian kalau saya mau melayani kelompok yang berhijab, saya harus tahu dia suka apa gitu loh. Nah, setelah saya membentuk kelompok-kelompok ini, baru saya tetapkan. Tadi kan saya udah bilang kelompok berhijab, berarti saya mau mentarget adalah kelompok berhijab. Iya. Nah, bagaimana saya bisa menetapkan itu yang saya mau setelah saya pelajari. Jadi, segmentation itu juga sambil mempelajari perilaku masing-masing segmen, kemudian baru ditentukan targetnya yang mana. Begitu. Kalau kita udah tetapkan targetnya, berarti apa yang ingin kita tawarkan itu harus sesuai dengan perilaku dari target kita itu. Misalnya kalau Nara ya, pakai kerudung, mau pakai sampo. Nah, saya harus tahu sampo apa yang cocok untuk orang berhijab. Kan bisa aja berbeda kan dengan betul. orang yang tidak berhijab, atau mungkin kelompoknya teman-teman yang pria bisa jadi berbeda, yang rambutnya keriting, yang rambutnya tidak berambut, yang rambutnya rontok kan bisa betul. aja berbeda. Jadi dipelajari dulu baru ditentukan targetnya yang mana. Dan yang pasti tentu harus kita sesuaikan dengan resources yang kita punya. Iya kan? Oke, terima kasih Ibu. Nah, ngomong-ngomong nih Ibu kan udah bikin sebuah orasi nih Bu. Gimana sih perjalanan akademik dari Ibu sampai di posisi guru besar di FEB sekarang Ibu? Oke, jadi kalau saya boleh bercerita, kebetulan ya orang tua saya kedua-duanya dosen. Di ekonomi kedua-duanya dari jurusan manajemen, ibu saya dari jurusan manajemen, ayah saya dari jurusan manajemen. Ketika saya pertama kali masuk di jurusan akuntansi, ayah saya mengatakan begini, nanti kamu kalau udah selesai S1 akuntansi, nanti kamu ngambilnya perdalam aja manajemen, katanya gitu. Pada waktu itu saya bilang sama Aisyah, enggak karena waktu itu akuntansi kan masih lagi baru booming gitu kan. Saya bilang enggak, saya maunya di akuntansi saja. Ya terserah kamu, kata ayah saya. Ayah cuma bisa menyarankan gitu. Itu kami ngobrol-ngobrol sembari menuju kampus waktu itu kan. Nah, ketika saya S2, mau masuk S2, saya nggak bertanya-tanya sama orang tua, sama ayah, enggak. Saya awalnya pengen S2 itu, ya sudah pastilah ya, karena pernah mengenyam short course di luar negeri, pengennya di luar negeri. Tapi nggak kesampaian. Nah, waktu itu saya juga pernah ikut tes ke Filipina, tapi saya hamil. Kemudian, saya termotivasi, terdorong oleh kami berempat bersaudara, adik saya ada 3, ketiga adik saya itu kuliah di ITB. Ketiga adik saya itu kos gitu loh, mencoba keluar dari kota Padang, keluar dari lingkungan keluarga. Wah, enak juga ya. Saya kok, waktu itu saya udah berkeluarga ya, saya kok masih di sini-sini aja. Terus saya mencoba mencari informasi, ternyata ada manajemen industri, saya coba, akhirnya saya lulus. Pada awalnya juga ketika di S2 itu, saya masih kental dengan akuntansi, saya pengen melanjutkan tesis saya itu di bidang manajemen keuangan. Tapi ketika sebuah majalah, waktu itu saya lihat majalah SWA, di situ ada menawarkan membahas tentang franchise ya, atau waralaba. Oh, gini, kalau saya nggak salah judulnya waralaba lokal kalah bersaing dengan waralaba internasional dari luar negeri gitu kan. Saya baca, karena waktu itu waralaba itu kan di Padang waktu itu belum ada. Betul Waktu itu kan McD atau KFC di Padang kan belum ada. Terus saya baca, wah menarik juga ya, saya bilang gitu. Wah ini aja deh saya angkat jadi tesis saya. Nah waktu itu waralaba itulah yang saya angkat. Kemudian saya menjadi semakin tertarik dengan pemasaran. Ketika saya kembali ke
kampus mengajar kembali. Nah, saya ditawari mengajar manajemen pemasaran. Semakin eh, mencintai manajemen pemasaran, sebegitu dinamisnya yang selalu berubah gitu kan. Sementara kalau ketika saya belajar eh, akuntansi itu kan sifatnya tidak sedinamis mempelajari pemasaran. Ketika mau melanjutkan S3 saya kembali ingin pemasaran gitu. Nah, kalau sudah S2, S3 pemasaran, artinya untuk jenjang karir saya selanjutnya, kalau saya masih berada di akuntansi, untuk dipromosikan menjadi guru besar tentu agak susah. Saya memang sekembali saya S2, itu saya mengajarnya tetap di dua departemen, dua prodi, satu akuntansi, satu manajemen. Nah, terpikir oleh saya kalau saya ingin melanjutkan karir, tentu saya harus punya home base, punya rumah yang memang sesuai bisa mempromosikan saya untuk menjadi guru besar. Begitu ceritanya, Nara. Baik Ibu, kalau boleh tahu Ibu, menjadi guru besar dilantik itu di tanggal berapa atau Oh, kapan Ibu? saya SK saya itu TMT-nya 1 Desember 2024 yang lalu. Sebetulnya upaya saya untuk melakukan itu sudah dari tahun 2023 untuk pengajuan ya. Tapi kalau upaya tentu udah dari waktu setelah kita selesai S3 ya. Tapi ya kadarullah saya diberi kesempatan oleh Allah pada saat sekarang. Alhamdulillah berarti Ibu ya, Alhamdulillah. tercapai juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, mengenai orasi dari Ibu barusan nih Bu, kan kita tahu sekarang tuh dominannya itu generasi milenial sama Gen Z ya Bu, generasinya Nara. Itu menurut Ibu nih, sebagai pandangan Ibu nih, gimana sih Bu dominasi generasi milenial dan Gen Z itu dalam mempengaruhi strategi pasar sekarang Bu? Oke, sebetulnya ini sangat berkaitan dengan target pasar kita ya. Kalau memang target kita adalah Gen Z dan milenial, tentu kita harus memperhatikan Gen Z dan milenial. Tapi kalau target kita bukan Gen Z dan milenial juga, tentu kita harus paham dengan apa yang diinginkan. Kalau Nara bertanya tentang Gen Z dan milenial, itu apa sih pengaruhnya? Kalau kita lihat berdasarkan komposisi penduduk ya, ke depannya itu dengan bonus demografi yang paling banyak adalah Gen Z dan milenial kan ya. Berarti itu adalah kelompok yang bisa menjadi target kita. Tapi kita kembalikan lagi, kita maunya menawarkan produk apa? Karena bagi saya, kalau saya melihat target orang tua seperti orang lansia atau jompo itu juga cukup menarik, Nara. Jadi kalau kita hanya melihat Gen Z saja, tidak berarti yang jompo ini nggak menarik juga, karena saya berpikiran begini loh, kebayang oleh saya karena saya punya ibu yang sudah lanjut usia 87 tahun sekarang. Nah, kadang-kadang kan kita punya keterbatasan untuk bagaimana menemani si orang tua. Nah, mana tahu ke depan itu ada sebuah usaha di mana kita bukan menitipkan orang tua di panti jompo, enggak. Tapi kita mau pergi misalnya sebentar, seperti saya pergi mengajar daripada orang tua saya sendiri di rumah. Nah, ada penitipan yang sifatnya temporary, jam-jaman. Itu kan satu bisnis yang menarik juga. Jadi bukan berarti semakin banyak Gen Z, semakin menjadi bonus demografi dalam komposisi penduduk, yang orang tua ini juga nggak menarik. Menarik, asal kita bisa menggali apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Nara tadi tentang Gen Z, kita tahu mereka adalah gen yang kita sebut sebagai digital generasi ya. Tentu kita kalau mau menawarkan produk atau jasa yang sesuai dengan mereka gitu loh. Itu yang perlu kita perhatikan. Intinya adalah apakah Gen Z atau
siapapun yang menjadi target market kita harus kita perhatikan. Kenapa sekarang mungkin Nara kenapa bertanya Gen Z, karena itu kan merupakan komposisi terbesar. Iya, betul. Iya, begitu Nara. Oke, Bu. Nah, dari orasi yang Ibu bikin nih, Nara baca-baca, terus Nara ketemu kata-kata nih, Bu. Atau hal yang mungkin Nara jujur nggak paham, Bu. Itu adalah new consumer capabilities. Nah, dalam konteks pemasaran modern tuh itu apa sih, Bu? Hmm, pada masa sekarang dengan kemajuan teknologi, ya, kita melihat konsumen kita itu kan menjadi semakin cerdas. Konsumen tidak lagi hanya kalau seperti dulu kan menunggu apa yang ditawarkan gitu ya. Sekarang mereka sifatnya mencari, punya kapabilitas yang lebih daripada sebelumnya, punya kemampuan, punya pengetahuan, bahkan lebih bisa lebih detail lagi dia, karena pemahamannya, knowledge-nya bisa lebih detail lagi dari pemasar barangkali. Karena dia mencoba membandingkan produk ini dengan produk lain, dengan main di jarinya saja dia udah bisa tahu kan. Iya, Bu. Artinya sebagai pemasar kita harus menjadi lebih, kalau bisa tentu harus lebih cerdas lagi daripada mereka. Karena kita akan melayani mereka gitu kan. Harus tahu bagaimana kapabilitas mereka, bagaimana kemampuan mereka, bagaimana knowledge mereka. Itu si pemasar harus paham tentang kondisi yang seperti itu. Konsumen menjadi semakin cerdas gitu loh. Tidak seperti dulu. Semakin cerdas dia juga semakin cerewet, semakin suka komplain. Iya, Nah, betul-betul. itu harus kita perhatikan. Dan satu hal mungkin yang perlu kita pahami, komplain customer itu bukanlah sesuatu yang jelek, karena dari komplain kita bisa menjadi lebih baik. Kemudian juga persaingan bukanlah sesuatu yang harus kita matikan, nggak bagus. Justru dengan persaingan kita bisa menjadi lebih maju, kita bertambah ingin menjadi lebih baik lagi gitu. Gitu deh Nara. Oh, baik, Ibu. Nah, buat Gen Z di rumah nih, Bu, atau mahasiswa Ibu sekarang nih, Bu, yang mungkin sekarang tuh lagi tren-trennya untuk bikin usaha sendiri, mungkin coffee shop atau apa. Nah, itu gimana nih, Bu? Hal yang bisa memotivasi mereka supaya kadang kalau mereka udah tentu nih Bu targetnya tapi ternyata nggak tercapai, habis itu usahanya udahan aja, cuman ikut-ikutan aja. Nah, dari pandangan Ibu gimana nih Bu supaya kalau emang Gen Z tuh mau buka usaha misalnya, mereka emang bisa aware dan sampai ke tujuan mereka gitu Bu? Oke. Eh, Sebetulnya pertanyaan Nara ini saya teringat ada seorang mahasiswa yang juga bertanya ketika ada pelatihan kewirausahaan atau apa, saya lupa ya. Jadi pada saat itu saya sebagai narasumber untuk riset pemasaran. Nah, karena kita mau tahu bagaimana sih selera, bagaimana sih keinginan kebutuhan dari pasar kita, kita harus melakukan riset pemasaran. Risetnya nggak perlu riset yang begitu banyak biaya, enggak. Nah, tergantung kita itu target yang mana. Nah, mungkin sekarang coffee shop kan banyak ini, sangat banyak coffee shop. Kalau saya melihat ada yang kopi Jojo atau apa, itu dia nggak muncul begitu aja, pasti dia melihat sebuah peluang. Dari mana peluang itu dia dapat? Dengan melakukan riset. Ini kan nggak mesti harus di labor, nggak mesti harus sebar kuesioner. Dia kan bisa melakukan pengamatan, observasi, atau melakukan wawancara, tanya jawab. Sebetulnya ada pasar potensial seperti anak-anak muda, bisa jadi anak SMA barangkali, yang ingin juga menikmati kopi yang kekinian seperti itu kan. Iya. Tapi kalau kita duduk di coffee shop kan mahal. Berapa ya? 30, sekitar gitulah ya. Iya. Sementara mereka juga ingin menikmatinya. Nah, oleh sebab itu muncullah kopi-kopi yang di jalanan itu dengan harga 10.000 ya.
Iya Bu, 10.000. 10.000. Tahu saya kan ya, karena saya juga penggemar kopi. Jadi mereka mencoba untuk menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target marketnya, tapi dengan harga yang sedikit irit. Nah, kalau tadi Nara bertanya, Bu, bagaimana sih supaya eh, pengusaha-pengusaha muda ini nggak gulung tikar segera? Makanya lakukan riset pasar dulu. Jangan hanya lihat tetangga sebelah buka kafe, kita juga buka kafe. Apa yang dia jual, kita juga jual seperti itu. Mungkin kita harus membuat satu diferensiasi, sesuatu yang berbeda. Saya selalu mengatakan pada mahasiswa saya di awal perkuliahan, kalau Anda tidak bisa menjadi yang pertama, jadilah yang berbeda. Karena kalau udah banyak orang, kan kita udah follower aja. Iya. Sementara untuk menangkap momen, orang mengalihkan perhatian ke kita kan agak susah. Jadi harus berbeda kita. Harus ada perbedaan gitu. Mungkin kita perlu memikirkan konsep coffee shop yang bagaimana, yang sesuai dengan selera mereka, tapi ada sentuhan yang berbeda barangkali gitu. Mungkin saja seperti yang Jojo itu, dia kan harga sentuhannya gitu. Tapi dia juga berbeda yang di jalan misalnya. Atau ada sentuhan-sentuhan lain yang bisa diberikan. Jadi customer tuh ngerasa, oh ternyata di sini punya varian baru misalnya Bu, atau Iya, yang bikin orang tuh wah ternyata beda nih dari yang lain. Jadi iya orang nginget. gitu, orang ingat gitu. Ada sesuatu yang berbeda yang dia tawarkan. Bu, gimana sih Bu cara mencari perbedaan? Nah, di situ kan kreativitas, inovasi, ilmunya kan. Oke, berarti jadi buat mahasiswa UNAN khususnya yang mungkin mau terjun ke dunia bisnis tuh kalau nggak bisa nanti jadi yang pertama mungkin bisa berbeda dari yang udah ada sebelum-sebelumnya Iya, ya Bu ya. berbeda. Ya. Oke, Itu kalau dalam pemasaran namanya diferensiasi gitu. pasti mahasiswa FEB pasti nggak asing dengan kata diferensiasi pastinya Iya. Bu ya. Ibu, dari sekian banyak nih Bu, penelitian yang udah Ibu lakukan, tulisan-tulisan yang sudah Ibu hasilkan, Nara mau tahu nih Bu, mana sih Bu yang paling berkesan dan Ibu rasa, oh tulisannya ini tuh ternyata punya dampak besar nih, mungkin buat mahasiswa saya atau untuk orang yang baca di luar. Oke, sesuai dengan kalau kita mau jadi pengajuan menjadi guru besar ya, itu ada satu syarat khusus. Syarat khusus itu eh, harus dipublikasikan di jurnal bereputasi ya. Nah, karena bagi saya itu menjadi sebuah apa ya, unforgettable lah. Karena sebetulnya kalau saya boleh bercerita, itu diawali dari sebuah riset yang saya lakukan di masa COVID. Di masa COVID, pada waktu itu saya berpikir, di masa COVID ini restoran Padang gimana ya? Kalau restoran Padang itu kan identik dengan makanan terhidang, tersaji. Kalau dibawa pulang itu kesannya beda. Iya betul. Kecuali nasi ramas, nasi bungkus kan ya. Jadi saya teringat gimana sih caranya supaya orang tetap dengan PSBB pada waktu itu kan. Iya Bu. Kemudian nasi Padang ini juga bisa mereka nikmati gitu. Nah, berawal dari situ saya melakukan sebuah riset bagaimana sih niat dari konsumen untuk merekomendasikan agar tetap menikmati makanan khas Padang, karena orang menyebutnya rumah makan Padang itu Iya kan, betul padahal Bu. nggak Padang aja, Minang lah ya, selera Minang tetap bisa dinikmati, tetapi kesehatan kita juga terjaga. Sebetulnya pada masa COVID itu kan bukan kesehatan kita aja yang kita perhatikan, orang lain kan juga Iya supaya betul. tidak terdampak. Oleh sebab itu saya mencoba untuk melihat bagaimana supaya orang merekomendasikan supaya kalau beli makanan dari rumah makan Minang itu, rumah makan Padang itu
tapi take away, bawa pulang seperti nasi ramas itu. Tapi kalau nasi ramas kan udah dibungkus, dicampur nasi aduk Iya, gitu ya, Bu. dicampur aduk gitu kan. Tapi ini kita tetap bisa menikmatinya, tapi take away, bawa pulang gitu loh. Nah, itu yang saya coba teliti, ada nggak keinginan orang untuk melakukan rekomendasi, merekomendasikan untuk kerabatnya, untuk yang lain, supaya makanan itu take away, tidak makan di sana. Nah, itu dengan memperhatikan adanya risiko kesehatan, risiko kualitas, risiko harga, dan sebagainya. Itu bagi saya cukup berkesan, karena penelitian itu saya coba, kami kan didanai dari riset fakultas ya. Waktu itu saya coba untuk submit ke jurnal bereputasi internasional. Nah, itu prosesnya tidak terlalu lama, karena pada waktu itu masa COVID itu di 2021 apa 2020, lupa saya ya. 2021 kayaknya deh. 2021, yaitu karena di momennya pas, mereka langsung respon, kemudian langsung saya perbaiki, saya kirim lagi, dan saya perbaiki lagi. Nah, itu prosesnya tidak terlalu lama, dan alhamdulillah penelitian itulah yang membawa saya untuk menjadi guru besar, sehingga itu nggak bisa saya lupakan. Ada nggak sih Bu yang ingin Ibu sampaikan ke anak-anak atau Gen Z sekarang khususnya untuk dunia perbisnis-bisnisan gitu? Kalau saya melihatnya gini ya, pada saat sekarang sebetulnya Gen Z ini udah sangat kreatif ya. Saya melihat para mahasiswa, kebetulan putra-putri saya kan udah besar ya, mereka tidak di Padang gitu ya. Jadi saya lebih banyak melihat mahasiswa-mahasiswa sekitar saya gitu. Pada umumnya itu mereka sudah punya usaha-usaha sendiri. Kebetulan ya yang dekat sama saya, yang mahasiswa bimbingan saya, bekerja, pesan saya untuk Gen Z itu, bekerja itu tidak harus jadi PNS, tidak harus menjadi ASN kan. Anda bisa memulai bekerja dengan membuka usaha yang nggak perlu, namanya memulai itu kan tidak perlu usaha yang besar. Memulai itu tentu dari langkah yang paling bawah dulu. Kalau kita langsung naik ke atas, nanti takutnya jatuhnya sakit kan ya. Nah, saya melihat mahasiswa, saya kasih contoh ya, salah seorang mahasiswa saya, dia mencoba untuk mencari kerja, kemudian dia mencoba melamar, ada sebuah coffee shop yang menawarkan kepada dia untuk menjadi content creator. Nah, itu lumayan dia, dibandingkan dengan UMR, gajinya itu udah bagus. Kemudian ada seorang lagi mahasiswa saya juga Gen Z ini, awalnya dia cuma bekerja sama orang lain untuk apa ya, saya istilahnya saya kurang tahu juga nih, pokoknya dia mempromosikan channel orang tersebut, cuma menjadi bagian yang beliau cerita sama saya, kalau nggak salah dia cuma, Bu, saya awalnya cuma diberi per jam itu 50.000 Bu, katanya. Tapi bagi seorang mahasiswa nih ya, 50.000 kalau dapat berapa jam sehari kali sebulan, kan lumayan Bu, katanya gitu. Oh iya, akhirnya sekarang dia udah bisa 2 digit dia dapat gitu. Nah, intinya apa? Kita bekerja itu nggak perlu harus yang formal di kantor gitu. Nggak perlu, yang penting kreatif dan percaya diri. Itu mungkin bagi Gen Z. Ingat ya, yang namanya, kalau menurut ilmu saya pemasaran, yang kita pasarkan itu bukan hanya produk, tapi ide Anda juga harus Anda pasarkan, termasuk diri Anda. Saya masuk di podcast ini kan sebetulnya saya juga memasarkan diri saya. Ini loh si Ibu udah profesor, terus bidang ilmunya ini. Kan itu bagian dari pemasaran, memasarkan diri kita gitu. Oke. Jadi harus
Nara juga harus pintar-pintar memasarkan dirinya. Di habis ini kita aktif di sosial media untuk nge-branding kali Iya, ya Bang, untuk branding. nge-branding diri kita Branding, sendiri. iya. Karena sekarang kayaknya buat bisa maju, kita harus bisa branding diri sendiri untuk buka Iya. kesempatan ya Bu ya. Iya. Kalau nggak orang kan nggak tahu sama kita. Iya betul banget Iya. Bu. Orang Makanya nggak melirik kita. berarti kita harus pandai-pandai nih buat teman-teman buat nge-branding diri kita, khususnya buat Gen Z sekarang karena peluang tuh banyak banget ya Bu. Banyak, iya. Banyak. Bekerja secara remote kan ya. Itu bisa dilakukan. Tuh, buat gizi semua, ingat kata Ibu Yulia kalau kita tuh harus pandai-pandai kalau sekarang, karena sekarang tuh peluangnya udah banyak banget ya Bu ya. Iya. Udah gak kerasa, udah banyak banget nih ilmu yang Nara dapet dari Ibu. Mungkin ada nggak nih Bu sepatah dua patah kata ataupun pengingat nih khususnya buat mahasiswa Universitas Andalas atau anak-anak FEB nih Bu. Nah apa nih Bu yang mau Ibu sampaikan supaya kami nih bisa semangat, lebih semangat nih Bu? Oke. Kalau bagi saya ya, saya mengambilkan contoh di diri saya ya. Jangan pernah mengatakan tidak bisa. Jangan pernah mengatakan, wah ini nggak mungkin. Semua itu bisa terjadi berdasarkan usaha Anda dan berdasarkan keyakinan Anda. Kenapa saya mengatakan begitu? Dengan kondisi saya ya, dulu banyak orang mengatakan saya nggak akan bisa bawa mobil, saya nggak akan bisa, bahkan ada yang mengatakan udahlah kamu berhenti aja jadi dosen, kamu pekerjaan yang lain aja gitu kan, menjadi yang lain lah, karena dengan kondisi saya punya bertongkat gitu kan. Tapi saya menanamkan pada diri saya harus coba dulu. Kalau orang mengatakan saya nggak bisa bawa mobil, oh iya nggak bisa bawa mobil yang manual. Saya coba dengan matic, oh ternyata bisa. Meskipun kalau pada saat itu saya mau masuk ke mobil aja susah, Nara, tapi saya usahakan. Ternyata bisa. Nah, pokoknya dari apa yang tidak bisa itu kita coba, nanti kita punya cara tersendiri yang membantu kita, oh ternyata dengan posisi begini bisa. Jadi intinya apa kepada adik-adik mahasiswa semua, jangan pernah putus asa mengatakan, wah saya nggak bisa. Coba dulu, insya Allah bisa. Artinya gini, kalau orang berlari, wah barensui gitu kan ya. Lama-lama kan kita kan tahu, oh dengan cara begini, saya nyaman, saya bisa gitu. Itu yang paling penting kuncinya. Dan alhamdulillah, ya alhamdulillah sekali. Apa yang orang perkirakan sebelumnya saya nggak bisa, alhamdulillah saya bisa jadi guru besar. Alhamdulillah udah Ya. keluar SK-nya ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Berkat doa dari kedua orang tua, dukungan dari keluarga, kemudian ya udah pasti itu atas izin Allah. Dan dukungan dari semua teman-teman semua. Jadi buat Gen Z semua, diingat nih kata Ibu Yulia, kalau nggak ada yang nggak bisa, yang penting coba dulu ya Bu. Coba dulu. Terutama buat Gen Z yang suka kadang mikir, kayaknya dia bisa lebih baik deh, kayaknya aku nggak bisa, kan sering kayak gitu ya Bu ya. Nah, pelajaran banget nih buat Nara Bu, makasih banyak ya Bu udah Sama-sama. ngasih ilmu buat Nara dan juga buat teman-teman yang nonton podcast kita hari ini. Baik Ibu, mungkin sekian podcast kita hari ini. Nara mau makasih sama Ibu karena udah Sama-sama. ngasih ilmu yang banyak banget buat Nara dan juga teman-teman yang nonton podcast hari ini. Sama-sama Nara. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya. Udah jadi inspirasi banget buat Nara di Ibu hari ini. Makasih banyak ya Ibu. Ya, Dan buat teman-teman semua nih, pastiin buat inget nih apa-apa aja pesan yang udah Ibu Yulia sampein buat kita semua, khususnya buat Gen Z. Dan mungkin sekian dulu nih podcast kita untuk hari ini, ngobrol-ngobrol asik bareng Ibu Yulia. Nah, jangan lupa juga buat dicatat nih apa aja hal-hal penting. Kalau gitu, sekian dulu nih podcast bareng Nara dan juga Ibu Yulia hari ini. Nara pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast berikutnya.